Halo semuanya, saya Fadila Ratnadwita dengan NIM 27024536672. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP. Apa itu ERP? ERP merupakan sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu platform, mulai dari keuangan, SDM, produksi, logistik, hingga customer service. Jadi, ERP ini menyatukan semuanya dalam satu database terpusat, sehingga tidak ada lagi data yang duplikasi, keterlambatan informasi, atau miskomunikasi antar departemen. Selanjutnya ada komponen ERP. ERP ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada hardware, software, dan people resource. Hardware ini merupakan perangkat fisik yang mendukung operasional ERP. Hardware terdiri dari servers, itu sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data ERP. Kemudian ada juga clients, itu perangkat seperti komputer atau laptop yang digunakan untuk mengakses sistem. Kemudian ada peripherals, itu seperti printer, barcode, scanner yang mendukung proses operasional. Kemudian komponen yang kedua yaitu software, itu, merupakan program atau aplikasi yang mengelola data dan proses bisnis dalam ERP, terdiri dari sistem software, yaitu sistem operasi seperti Linux, Windows, Mac yang menjalankan sistem ERP. Kemudian ada juga database management system atau DBMS, itu seperti Oracle atau MySQL yang, berfungsi untuk mengelola data dari perusahaan. Kemudian ada juga application software. Application software sendiri itu seperti ya SAP, Odoo, dan Microsoft Dynamics. Kemudian komponen yang ketiga ada people resource, merupakan orang-orang yang terlibat dalam keberhasilan implementasi dan penggunaan ERP. People resource ini terdiri dari end users, itu merupakan karyawan atau pegawai yang menggunakan sistem ERP. Kemudian ada IT spesialis, pekerja yang bertugas menjaga dan memelihara sistem. Kemudian ada juga project manager, yaitu, manajer yang bertugas untuk mengelola proyek ERP dari awal hingga akhir. Kemudian ada ERP Implementation Team, itu merupakan, tim lintas divisi yang membantu proses konfigurasi dan, transisi sistem. Selanjutnya, ada modul ERP. ERP ini memiliki berbagai modul. Setiap modulnya mengenani satu fungsi bisnis. Contoh dari modulnya ada yaitu yang pertama ada finance accounting, ini untuk mengelola akuntansi, pajak, anggaran, dan pelaporan. Kemudian ada juga human resource management, untuk manajemen karyawan, payroll, rekrutmen, dan penilaian kerja. Kemudian ada inventory management, itu untuk, kontrol stok, pengadaan, dan, mmm, distribusi barang. Kemudian ada supply chain management, itu untuk pengelolaan pemasok, pengiriman, dan juga logistik. Selanjutnya ada customer relationship management, itu untuk mengelola transaksi pelanggan dan pemasaran. Kemudian ada manufacturing, itu untuk perencanaan dan pengawasan proses produksi. Ada juga procurement, untuk pengadaan barang dan jasa dari vendor. Kemudian ada project management, perencanaan, pengawasan, dan eksekusi proyek. Ada juga aset manajemen, manajemen aset tetap termasuk pemeliharaan dan, depresiasi. Kemudian juga ada business intelligence, itu untuk analisis data dan visualisasi untuk mendukung keputusan manajemen. Selanjutnya ada arsitektur ERP. Nah, arsitektur ERP ini umumnya menggunakan model 3 tier, yaitu terdiri dari 3 layer. Yang pertama ada presentation, ini antarmuka atau UI pengguna seperti browser atau desktop. Kemudian ada application layer, di mana proses bisnis dan logika sistem ERP. Kemudian ada juga database layer, ini tempat penyimpanan semua data dari sebuah perusahaan. Nah, benefit dari arsitektur 3 tier ini yaitu mudah untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus aplikasi, kemudian andal dalam menerapkan berbagai tingkat redundansi,
juga fleksibilitas yang dapat dipartisi dengan mudah, kemudian mudah untuk menerapkan komponen reusable, dan juga staf TI-nya memiliki kontrol yang lebih untuk memberikan keamanan yang tinggi terhadap sistem. Kemudian, untuk limitation-nya, arsitektur 3-tier ini bisa sangat mahal dan juga kompleks. Selanjutnya yaitu ERP life cycle. Ini terdiri dari beberapa stage, yaitu yang pertama ada scope and commitment stage. Ini organisasi yang menentukan ruang lingkup implementasi ERP. Langkah-langkah penting yang dilakukan antara lain yaitu menentukan komposisi dan struktur tim implementasi ERP, kemudian juga menetapkan peran konsultan eksternal dari sisi waktu dan lingkup kerja, kemudian menyusun peran karyawan internal dan subject matter experts untuk merancang aturan bisnis dan user interface, kemudian menyiapkan rencana pelaporan dan jadwal implementasi. Tahap yang kedua ada analysis and design stage. Nah, tahap ini fokus pada pemahaman kebutuhan user dan desain sistem yang terdiri dari melakukan diskusi intensif dengan SMEs untuk menentukan kebutuhan software, kemudian melakukan gap analysis. Apakah proses bisnis ini sudah menyesuaikan sistem ERP atau malah sebaliknya? Kemudian mengembangkan desain yang mencangkup change management plan, daftar proses bisnis, desain tampilan UI, dan juga desain laporan. Kemudian menyusun strategi konversi data dan pelatihan pengguna. Stage yang ketiga ada acquisition and development stage. Tahap ini mirip dengan fase akuisisi dan pengujian dalam SDLC tradisional, di mana pada tahap ini dilakukan pengadaan lisensi software ERP, kemudian konfigurasi sistem dengan hardware, jaringan, keamanan, software, dan juga database. Kemudian tim teknisnya melakukan instalasi, sedangkan tim change management itu menyesuaikan proses bisnis dan melakukan mitigasi data. Tahap yang keempat ada implementation stage. Fokus utama dari stage ini adalah persiapan go live dan pemantauan sistem. Di mana pada tahap ini sistem mulai digunakan oleh end user, kemudian tim implementasi mengevaluasi error yang kemungkinan muncul. Kemudian, pendekatan implementasi ERP ini dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu yang pertama ada phase, ini bertahap antar departemen, kemudian ada pilot, itu diterapkan pada beberapa bagian terlebih dahulu, kemudian ada paralel, jadi sistem lama dan baru digunakan secara bersamaan. Kemudian ada big bang, ini sistem lama langsung digantikan sepenuhnya oleh sistem yang baru. Tahapan yang terakhir yaitu operation stage. Nah, pada tahap ini menekankan pada dukungan dan pengembangan yang berkelanjutan, mulai dari tim memberikan pelatihan tambahan dan dukungan teknis atau help desk, kemudian mendengarkan feedback dari user untuk meningkatkan sistem, kemudian juga penyesuaian minor dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Selanjutnya ada ERP training. Jadi ERP training atau pelatihan ERP ini sangat penting untuk memastikan semua pengguna dapat menggunakan sistem ERP-nya dengan benar. Jadi jenis-jenis latihannya itu meliputi yang pertama ada end user training. Ini training untuk pegawai biasa, yang mana tujuannya supaya pegawai bisa menggunakan ERP sesuai tugasnya. Kemudian ada technical training, ini untuk IT staff yang mengelola back-end dan integrasi. Kemudian ada functional training, training untuk memahami cara kerja tiap-tiap modulnya. Kemudian ada change management training, ini untuk membantu adaptasi budaya kerja baru berbasis sistem yang digital. Selanjutnya, yang terakhir ada Critical Success Factors atau CSF. Ini merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan implementasi ini untuk sukses. Terdiri dari yang pertama ada decision making process. Jadi pengambilan keputusan yang jelas itu dapat mencegah konflik ruang lingkup dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada juga project scope.
Di mana ruang lingkup proyek harus jelas dan dikelola dengan baik untuk menghindari kegagalan proyek. Kemudian ada juga teamwork, jadi kolaborasi antara staf internal, karyawan baru, dan konsultan eksternal. Ada juga change management, ini manajemen perubahan melalui komunikasi dan pelatihan yang akan membantu perusahaan ini untuk beradaptasi. Kemudian ada implementation and executive team, jadi manajer project dan tim implementasi itu harus kompeten. Dukungan penuh dari manajemen itu menjadi kunci utama dalam keberhasilan proyek ERP. Demikian penjelasan sistem ERP mulai dari pengertian, modul, komponen, hingga tahap implementasinya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam memahami pentingnya ERP dalam dunia bisnis modern. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih.